Oke, baiklah. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali dalam channel Paulus Pinontoan Tirayo di program Setiap Hari Bersama dengan Yesus. Saat ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara beberapa waktu ke depan. Namun sebelum Bapak Ibu Saudara nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan jangan lupa komen dan like sebanyak-banyaknya agar Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan notifikasi dari khotbah-khotbah saya. Oke Bapak Ibu Saudara, dimanapun berada, jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini. Dan kiranya Bapak Ibu Saudara melalui video ini Bapak Ibu Saudara diberkati dimanapun berada. Dan saya akan memberikan tema saat ini bagi Bapak Ibu Saudara adalah temanya langkahku ditentukan oleh Tuhan. Kalau kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Kitab Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-24, firman Tuhan katakan demikian, langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Ya. Artinya, langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimana manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Artinya, memang nggak tahu. Ya, manusia itu nggak bisa tahu jalan hidupnya, tetapi Tuhan yang menentukan langkah hidup seseorang. Nah, di sini ada beberapa manfaat ketika langkah kita ditentukan oleh Tuhan. Tentu kalau kita mengiringi Tuhan, pasti Tuhan akan terus berkarya. Tuhan akan terus bekerja dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Namun, saya akan memberikan manfaat ketika kita atau ketika langkah kita ditentukan oleh Tuhan. Nah, kalau kita buka Alkitab kita yang terdapat dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika, di situ dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18, kalau kita lihat dalam firman Tuhan, di situ firman Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau kita perhatikan ada 3 hal yang ditekankan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Pertama adalah sukacita, yang kedua adalah berdoa, dan yang ketiga adalah bersyukur. Nah, kalau kita lihat ya dalam kehidupan setiap orang percaya, itu tentu akan terus terkait dengan yang namanya sukacita, damai sejahtera, yang ucapan syukur. Bagaimanapun kondisi kita dan apapun yang kita alami, tetapi yang perlu kita pahami dalam hidup ini bahwa kalau kita punya sukacita akan terus bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Nah, kalau kita lihat konteks dari kitab atau surat Filipi ini, Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat-jemaat yang ada di Filipi agar supaya mereka harus membangun persekutuan yang manis dengan Tuhan dan persekutuan yang indah dengan sesama. Ya. Karena di dalam ayat-ayat lain dikatakan bahwa Rasul Paulus berkata bahwa dia mengucap syukur dan dia bersukacita karena jemaat-jemaat atau karena orang-orang pilihan Tuhan. Nah, sehingga begini, kalau dalam firman Tuhan dalam surat Filipi ini adalah untuk mendorong jemaat untuk hidup sebagai warga kerajaan Allah yang berkontribusi penuh, yang melayani Tuhan dengan luar biasa, ya, yang tidak terpengaruh oleh apapun selain dia hanya sukacita dan sejahtera dan terus berdoa kepada Tuhan saja, ya. Karena ini adalah keadaan jemaat yang sudah mulai goyah. Makanya Rasul Paulus tekankan kepada mereka agar supaya mereka bertumbuh dalam komitmen mereka untuk melayani Tuhan dan sesama, ya. Ya, Paulus mengajak mereka untuk melihat Yesus sebagai teladan yang sempurna, sebagai sentral kehidupan setiap orang yang percaya. Yaitu Paulus mengajak mereka untuk melihat Yesus sebagai sentral teladan, ya, yang sempurna dalam menghidupi gaya hidup tersebut. Nah, setiap orang percaya itu harus menghidupi gaya hidupnya Yesus, ya. Seperti apa yang dilakukan oleh Yesus, orang percaya harus mengikutinya. Watak karakternya itu harus seperti Yesus. Sifat-sifatnya harus seperti Yesus. Mengapa? Karena ini menyangkut dengan bagaimana Tuhan akan memberkati kita dalam setiap langkah hidup kita. Nah, Paulus juga mengajak umat-umat Tuhan pada waktu itu untuk
meneladani dirinya, ya, dan Timotius, ya, dan yang lain, ya, atas kesetiaan mengikuti jejak Yesus. Nah, mereka begitu setia. Makanya ketika surat-surat Rasul Paulus itu disampaikan kepada Timotius secara pribadi maupun sebagai surat pastoral, ya, dalam pengembalaan, maka di situ dia ingin agar supaya jemaat-jemaat tersebut itu mengikuti jejaknya Rasul Paulus. Tentu Rasul Paulus ini mengikuti jejak Yesus, ya, sehingga dia dapat menjadi suatu model, ya, suatu model agar supaya dapat diikuti orang-orang percaya. Nah, sehingga langkah orang-orang percaya yang ada di jemaat-jemaat Filipi itu dapat mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Nah, surat Filipi ini juga mengingatkan orang percaya bahwa sukacita dan kebenaran yang sejati hanya datang dari Kristus Yesus, hanya datang dari Tuhan. Sekalipun badai dan masalah datang silih berganti, kalau ada sukacita, pasti Tuhan akan selalu memberkati kita. Dan ini memperingatkan, ya, kepada jemaat-jemaat waktu itu agar supaya jangan terpengaruh dengan ajaran-ajaran palsu dan pencobaan yang mengintai mereka. Paulus juga mendorong orang percaya untuk apa? Untuk tetap bersukacita meski di tengah penderitaan, ya, bersatu dalam pelayanan dan berdiri teguh dalam Kristus. Nah, jemaat di Filipi ini didirikan oleh Paulus sendiri, ya, sekitar kurang lebih abad-abad pertama seperti itu. Ya, terdiri dari orang Kristen, ya, yang kaum Gentiles begitu, orang-orang yang bukan Yahudi, ya, lebih ke orang-orang yang kaum Gentiles gitu, orang-orang yang belum mengenal Kristus, namun karena mereka mendengar Injil, mereka mendengar Injil kasih karunia, mereka mendengar firman, sehingga mereka dapat menjadi jemaat-jemaat yang ada di kota Filipi tersebut. Nah, lalu kemudian orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen, mereka juga kemudian bergabung menjadi jemaat-jemaat yang ada di Filipi. Nah, tentu ini juga menjadi sebuah indikasi bagi jemaat-jemaat pada waktu itu, maka mereka itu adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang diindikasikan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Nah, dan kalau kita hubungkan, ya, dengan suatu peristiwa dengan Euodia, ya, Euodia dan Sintike, ya, adalah dua orang yang luar biasa, dua perempuan yang terlibat dalam pelayanan jemaat dan menjabat sebagai diaken pada waktu itu. Nah, mereka melayani Tuhan, mereka memberi diri mereka untuk pekerjaan Tuhan. Nah, akan tetapi di antara mereka berdua, ya, sering terjadi perselisihan, sering terjadi perselisihan, perdebatan, ya. Sedangkan, ya, jemaat-jemaat yang ada di Filipi itu ingin sekali adanya hamba Tuhan yang bersatu, hamba Tuhan yang benar-benar melakukan pekerjaan Tuhan dengan tulus hati, tidak ada kepentingan yang lain selain untuk menyenangkan hati Tuhan dan selain untuk pertumbuhan, ya, tentu dengan pertumbuhan jemaat yang ada di Filipi. Nah, ini menjadi suatu penghambat ketika, ya, dua pribadi ini, dua perempuan ini, yaitu Euodia, ya, dan Sintike ini, mereka berdebat, mereka menjadi terlibat, ya, dalam persoalan yang membuat mereka menjadi suatu model yang diragukan, ya, sehingga Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat-jemaat yang ada di Filipi, ya, agar supaya mereka tetap bersuka cita, ya, agar supaya mereka ketika mereka melihat walaupun keadaan Rasul Paulus pada waktu itu tidak memungkinkan, karena ini memang dirintis oleh Rasul Paulus, sekalipun tidak memungkinkan, ya, kondisi dari apostol itu atau Rasul Paulus itu, maka dia mengingatkan kepada jemaat-jemaat yang ada di Filipi agar supaya bersukacitalah, jangan sedih. Artinya terus on fire, artinya terus semangat, artinya layanilah Tuhan lebih lagi. Nah, kenapa? Karena Rasul Paulus ini mengingatkan kepada jemaat agar supaya terfokuslah kepada Kristus. Lihatlah Kristus, walaupun Kristus menderita, walaupun Kristus dianiaya, tetap ada kemuliaan di balik semuanya itu. Mengapa? Karena itulah yang menjadi jejak Rasul Paulus yang dia bangun bertahun-tahun dalam mengiringi
dalam mengiringi Yesus, dalam mengiringi Tuhan, sehingga itu diajarkan kepada Timotius, kepada anak-anak diri yang lain, kepada Titus, dan kepada hamba-hamba Tuhan yang lain. Diarahkanlah mereka agar supaya kalau mereka ingin menjadi atau langkah hidup mereka itu tetap di dalam Kristus, nah maka ada 3 hal ya yang perlu kita lihat, 3 manfaat. Yang pertama adalah kita akan selalu bersuka cita ya. Kalau kita lihat dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 9 sampai 10, firman Tuhan katakan, "Sebab kami bersuka cita apabila kami lemah dan kamu kuat, dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku, untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan." Ya, itu yang pertama. Manfaat yang pertama adalah kita selalu bersuka cita. Ternyata bukan hanya jemaat-jemaat yang ada di Filipi ya diberitakan atau diberitahukan tentang berita sukacita, tetapi juga ada di dalam jemaat-jemaat Korintus itu sendiri. Rasul Paulus katakan bahwa sebab kami bersukacita, artinya dia ingin beritahu kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus, ini loh, kami ini sekalipun dalam masalah, sekalipun dalam tekanan, kami terus bersukacita, kami terus bahagia, kami terus on fire, kami terus bersemangat, sekalipun mungkin kami sakit, sekalipun mungkin kami dicobai, sekalipun kami mungkin dalam tekanan, kami terus bersukacita. Nah, itu yang membuat mereka terus berkenan kepada Tuhan. Langkah mereka terus ada dalam perkenanan Tuhan. Karena sukacita yang Rasul Paulus alami, terima, itu tidak dapat diberikan oleh dunia ini ya, karena itu bersifat kekal, bersifat ya luar biasa ya. Sehingga kalau kita lihat perjalanan atau pelayanan Rasul Paulus dari kota ke kota, dari pulau ke pulau, maka kita lihat bahwa dia penuh dengan masalah, penuh dengan tantangan, penuh dengan problematik, penuh dengan polemik, penuh dengan bahkan udah sampai kronis masalahnya, polemik, masalah dan persoalan yang dia hadapi, bahkan sampai dia deskripsikan semua tentang di mana dia menghadapi semua itu dalam pelayanan. Dia pernah dipatok ular dan lain sebagainya. Terkait dengan pelayanan yang dia lakukan begitu semangat. Ya, sehingga dia katakan bersukacitalah. Ya, kalau kita lihat bersukacitalah. Kukatakan sekali lagi, tetaplah bersukacita. Nah, artinya begini. Artinya walaupun kita mungkin punya persoalan dalam keluarga, rumah tangga, bahkan kita mungkin nggak, oh kok bisa anakku begini dan lain sebagainya, sehingga membuat kita hilang sukacita. Karena kadang-kadang itu berpengaruh juga ya, anak kita atau orang tua kita yang membuat kita tidak bersukacita, sehingga hilang sukacita kita. Padahal sukacita itu nggak perlu hilang, itu harus tetap dan eternal. Dia harus menetap dalam hidup kita. Sukacita itu harus tetap ada. Agar supaya apa? Kalaupun orang memperlakukan kita tidak baik, tapi kalau kita terus bersukacita, maka itu tidak akan mempengaruhi kehidupan kita, nggak akan mempengaruhi psikis kita, nggak akan mempengaruhi pikiran kita, nggak akan mempengaruhi cara hidup kita ya. Kenapa? Karena hanya firman Tuhan yang mempengaruhi kita. Karena sekalipun mungkin orang lain ingin mempengaruhi kita, cara berpikir kita, bahkan mungkin orang lain akan menekan kita, ya kan, kita otomatis pasti akan kehilangan sukacita. Kalau ada orang yang berbuat salah kepada kita, sehingga mungkin 1 kali kita ampuni, 2 kali kita ampuni, tapi ketika sudah ketiga kali, maka kita tidak akan mengampuni. Karena kita berpikir, lah, saya kan orang Kristen, saya juga masih manusia, saya ini masih daging, otomatis masih marah dong saya. Otomatis saya masih merasa kok dia perlakukan saya seperti itu gitu. Artinya sehingga kita bisa marah, terpancing dengan emosi. Padahal Alkitab katakan tetap bersukacita ya. Kukatakan sekali lagi, bersukacitalah. Nah, itu manfaat pertama adalah kita akan selalu bersukacita. Manfaat yang kedua adalah kita akan selalu berdoa. Nah, kalau kita lihat dalam kitab Filipi pasal 1, pasal pertama, ayat yang keempat, di situ firman Tuhan katakan, "Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu," atau "setiap kali aku berdoa kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita." Nah, bagaimana berdoa dengan sukacita? Apakah berdoa dengan sukacita itu terbahak-bahak, tertawa-tertawa? Bukan seperti itu. Artinya begini, berdoa dengan bersukacita artinya ada suatu kekuatan Injil, kekuatan firman,
kekuatan dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada uh, Rasul Paulus, kepada hamba-hamba Tuhan, kepada jemaat-jemaat untuk tetap berdoa. Karena begini, ada waktu-waktu di mana kita itu nggak lagi berdoa. Mungkin karena bosan, mungkin karena terlalu terlalu sering kita mulai mulai merasa capek, mulai merasa doa itu kan nggak penting, doa itu kan eh, buat apa aku berdoa untuk orang lain, nanti orang lain diberkati dong. Nah, tidak seperti itu. Tetapi kalau kita berdoa untuk mereka agar supaya mereka diberkati dan disertai oleh Tuhan, itu nggak salah juga. Mengapa? Itu tugas orang percaya. Kalau kita yang lebih dewasa, pasti kita akan berkata, oh iya, sekalipun musuh saya akan berdoa buat dia dan Tuhan akan memberkati. Dan ini bukan hanya kata-kata atau suatu perkataan isapan jempol saja, tapi bukti bahwa ketika ya Yesus berdoa bagi orang-orang yang membenci dia, orang-orang yang mengenai dia, dan Tuhan bekerja bagi mereka semua. Bahkan kalau kita lihat kisah tentang Stefanus ketika dia dirajam batu dan lain sebagainya, ya, terus dia berdoa, dia bilang, Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan ketika Tuhan menyertai mereka, ketika Tuhan ya uh, uh, memberkati mereka, maka ada suatu sukacita yang luar biasa. Suatu ketika Rasul Paulus sedang mengadakan perjalanan karena memang ada tugas dari uh, pemimpinnya dia, karena waktu itu dia memang seorang Farisi, ya dia bertugas, dan setelah di tengah perjalanan dia melihat cahaya, dia melihat terangnya Tuhan, dan dia tiba-tiba menjadi buta. Nah, pada waktu itu tentu ini adalah suatu runut persoalan yang terjadi ya sebelum peristiwa itu ya. Jadi ada hal yang membuat sehingga itu berdampak. Ya, ketika dia menganiaya Stefanus. Nah, itu akan mempengaruhi bagi orang-orang yang lain. Ya, seperti Rasul Paulus ini dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ya, jangan sampai ketika kita berjumpa dulu dengan Tuhan baru kita kaget, baru kita bertobat. Tapi percayalah, kalau kita terus berdoa sebagai orang yang percaya, kalau kita merasa sebagai orang yang percaya kita punya hak untuk berdoa, berdoalah bagi mereka yang menganiaya, berdoalah bagi mereka yang membenci, berdoalah bagi mereka yang mengata-ngatai, menggosip-gosipkan kita, berdoalah bagi mereka, sehingga sukacita itu tidak akan mempengaruhi, ia tetap dalam hidup kita. Nah, kemudian manfaat yang ketiga adalah kita akan bersyukur di tengah badai. Kita akan bersyukur di tengah persoalan. Kalau kita lihat Filipi pasal 1 ayat 5 sampai 11, di situ Rasul Paulus sampaikan bahwa aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada dalam hatiku. Oleh karena kamu semua ya turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin berlimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat-jemaat yang ada di Filipi karena waktu itu memang Rasul Paulus tidak ada di tempat. Nah, sehingga dia harus menuliskan surat agar supaya dia itu perlu mengingatkan kepada mereka agar supaya mereka tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran sesat, oleh kata-kata atau kata-kata yang indah, agar supaya mereka tidak gampang terpengaruh oleh situasi dan keadaan, ya, sehingga mereka tetap teguh pada prinsip Yesus Kristus, tetap teguh pada pengharapan kepada Yesus Kristus, tetap teguh pada kepercayaan kepada Yesus Kristus. Tentu ada kasih karunia, ada kasih mesra di sana. Mereka harus saling membangun satu dengan yang lain. Ya, jadi mari kita bersukacita, kita berdoa dan kita bersyukur, maka kita akan semakin melihat dan kita akan menyadari bahwa langkah kita akan terus ditetapkan oleh Tuhan. Dan puji Tuhan, terima kasih
Bapak Ibu yang sudah menonton video ini, kiranya kasih setia Tuhan, damai sejahtera Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan itu akan menjadi milik bagian Bapak Ibu Saudara dimanapun berada.